Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Bapak, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelum itu, bagaimana kabarnya nama Bapak semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, puasa semuanya? Puasa. Baik, sebelum kita masuk kelas keadaan bersih, ya. Selanjutnya Bapak kembali dulu. Nah, yang tidak hadir saja. Siapa saja yang tidak hadir? Pak Fadri. Bisa. Aulia Zuruda. Sesi Reno. Satrio. Aulia. Aulia Zuruda. Ampun ada? Madani? Jadi Maimunah Sarah ada? Marsha? Nah, baik. Pada kesempatan kali ini Pak akan masuk ke pembelajaran yang baru atau bab baru berkaitan dengan bencana alam, ya, mitigasi bencana alam di dunia. Ya. Judul besarnya adalah mitigasi bencana alam. Nah, pada mitigasi bencana alam ini kita harus tahu itu adalah mitigasi apa dulu, ya. Mitigasi itu adalah upaya untuk menyelamatkan diri atau memberikan keselamatan daripada diri terhadap bencana alam, ya. Bencana alam ini banyak pula macamnya, ya. Ada bencana alam, ada non alam, ada bencana sosial. Nanti kita bahas, ya. Selanjutnya pada pembelajaran kali ini yang ingin kita capai di sini adalah menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal dan penguatan teknologi modern. Kemudian membuat sketsa daerah atau peta potensi bencana wilayah setempat serta strategi mitigasi bencana berdasarkan bencana tersebut. Jadi yang kita akan hari ini adalah kita lihat adalah jenis dan penanggulangannya, ya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah Bapak belajar pada proses pembelajaran hari ini, Anda bisa berdiskusi secara kelompok. Peserta dapat mengklasifikasikan karakteristik bencana alam, geologi dan hidrometeorologi dengan benar. Kemudian menggunakan modal problem based learning dalam diskusi kelompok. Jadi nanti kita ada kelompok, ya. Setelah itu melaksanakan proses pembelajaran menggali informasi melalui metode presentasi. Nah, setelah itu baru dipresentasikan. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak akan membuat sebuah kelompok, ya. Namun kelompok ini sesuai minat dan bakat Bapak masing-masing. Minat, ya, sesuai minat. Nah, apa yang suka menggambar siapa di sini? Silakan angkat tangan. Ada yang suka menggambar? Nah, itu. Oke. Ada yang suka mendengarkan percakapan orang, mendengarkan lagu? Nah, oke. Kemudian ada yang suka olahraga? Oke. Nah, gini aja lah, ya. Jadi nanti yang suka nonton nggak? Nah, suka nonton. Yang suka nulis? Oke, ada juga, ya. Nah, jadi ini Bapak bagi kelompoknya yang membuat voice, ya, membuat. Jadi nanti yang sini akan mempelajari tentang bencana alam, ya. Bencana alam itu terbagi atas beberapa macam. Nanti Bapak terangkan, ya, sebelum kita tugasnya.
Jadi ada yang meneliti tentang dari video, ada yang dari bacaan, dan ada dari podcast atau rekaman seseorang. Nah, jadi kita bagi aja lah. Yang 4 ini adalah mendengarkan menggunakan video. Oke, untuk video ini ya. Ini untuk video. Yang 4 itu adalah menulis. Oke, menulis ya, menulis. Yang 4 belakang buat video. Yang ini, nah ini apa? Bermain peran ya, bermain peran. Oke. Nah, kita bahas dulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran diferensiasinya, yang pertama kita harus tahu dulu adalah profil geologi. Jadi geologi itu adalah pergerakan lempeng yang ada di bumi. Ya, geologi itu ilmu batuan, ya, ilmu batuan yang ada di bumi, yang secara tidak langsung dia selalu bergerak. Makanya ada namanya gempa bumi. Gempa bumi akan bergerak menyesuaikan dengan bentuk bumi tersebut. Nah, ini nanti kamu baca, silakan nanti di HP-nya. Kemudian yang kedua, di sini pengantar Bapak adalah ada namanya ring of fire. Ya, ring of fire itu adalah yang warna merah itu. Jadi dunia ini ada yang diliputi oleh garis merah ini adalah daerah-daerah yang rawan gempa. Nah, termasuklah Indonesia. Nah, termasuk Indonesia. Kalau kita lihat di sini pada materi ini, dia yang ini Australia ya, Australia. Selandia Baru, kemudian masuk Indonesia, Filipina, Jepang, masuk lagi ke Rusia, lanjut ke Alaska, lanjut ke Kanada, Amerika Tengah, sampai Chile, Paraguay, Argentina. Nah, itu namanya daerah ring of fire. Ring of fire itu ring, jadi artinya cincin, fire, api. Jadi cincin, api. Jadi artinya adalah daerah yang cincin api. Nah, ya. Banyak gunung api di sini. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari bencana. Kita akan melihat bencana itu adalah secara umum penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 mengatakan tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Nah, ini yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan alam, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Itu pengertian dari bencana. Oke. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis bencana nih. Yang pertama adalah bencana alam. Yang kedua adalah bencana non alam. Seterusnya adalah bencana sosial. Ini nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini contoh gambar-gambar dari bencana-bencana alam yang ada di dunia, ya. Yang pertama gambar apa itu? Yang atas gempa bumi. Nah, terjadi apa dia? Ini apa? Banjir. Yang ini? Tsunami. Ini? Longsor. Ini? Kebakaran. Ini? Angin Bapak Beli. Depan. Angin puting beliung. Ini? Ini obat ya. Obat ya. Ini adalah apa yang asal-asal nih? Polusi. Yang ketiga bapak-bapak nih ngapain? Nah, lihat sawahnya kekeringan. Oke. Nah, dari gambar itu, jadi kenapa ada yang melihat gambar, nanti ada yang melihat tulisan. Nah, boleh lihat di Google berkenaan dengan macam-macam dari bencana alam. Nah, ya. Nah, boleh pilih ya, boleh dipilih macam-macamnya, tapi pembagiannya yang tugasnya nanti
ada yang melihat video gambar ini, ada yang mengambil dari tulisan Google, ya. Jadi ada dua macam ya, ada yang melihat gambar, ada yang melihat dari tulisan atau artikel-artikel yang ada di Google. Nah, kemudian cara membuat pun Bapak bedakan, ya. Ada kelompok yang kalau sumbernya ada dua macam caranya, ada melihat gambar, ada melalui artikel atau tulisan yang ada di Google lah ya, atau di buku kalau ada juga. Kemudian yang kedua adalah hasil dari kerjaan apa itu atau produk yang dihasilkan itu berbeda setiap kelompok. Misalnya kelompok yang 4 ini tadi membuat hasilnya menggunakan rekaman suara, ya. Itu yang 4 lagi menggunakan diketik, oke, diketik. Yang 4 lagi belakang adalah membuat video. Yang ini gimana nih? Ini 6. Gas aja lah Pak, lari-lari sana Pak. Apa itu lagi ya? Mau olahraga aja. Nah, jadi ini bermain peran lah ya. Karena laki-lakinya sedikit, jadi ini anggap aja 6 ini satu kelompok aja. Oke ya. Jadi ini bermain peran. Bagaimana nantinya? Jadi hasil dari yang itu bagaimana terjadi ini, bagaimana nanti apa yang akan dilakukan, ya, menerapkannya. Jadi diterangkan dan dilakukan. Misalnya penyampaiannya dipresentasikan nantinya. Oke, paham ya masing-masing? Oke. Nah, selanjutnya Bapak kasih tugas, ya. Ini sebenarnya sudah ada materinya, namun kamu yang cari sendiri nantinya. Nah, ini berdasarkan gambar atau video yang telah disajikan, jelaskan mengapa Indonesia sering mengalami bencana alam. Nah, itu, ya. Kemudian yang nomor 2, sesuaikan dengan pilihannya, ya, sesuaikan dengan pilihan bencananya. Nomor 2, carilah informasi yang relevan mengenai banjir. Ini kalau banjir. Boleh mau jawabannya tadi ada gambar letusan gunung api. Jadi carilah informasi yang relevan mengenai letusan gunung api. Itu karena banjirnya dengan letusan gunung api. Kemudian di Jakarta misalnya, atau kalau letusan gunung api kamu baca letusan gunung api di Magelang misalnya kan, atau di mana gunung api? Nabung misalnya kan. Analisis faktor penyebab terjadi bencana tersebut. Nah, kenapa bisa terjadi bencana tersebut? Kemudian yang ketiga adalah dampak yang ditimbulkan oleh akibat banjir apa itu? Kalau banjir, kalau letusan gunung api, apa yang diakibatkan terjadinya? Oke, tuh. Yang keempat adalah bagaimana solusi dari yang relevan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana banjir. Kalau bencana banjir, boleh nanti longsor misalnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Oke, kita tetap aja dulu. Kelompok 4 mau rencana apa pilihannya? Kelompok yang satu ini, yang 4 orang ini mau pilih apa? Banjir. Oke, banjir. Yang sana pilihannya gempa bumi. Oke, gempa bumi. 4 orang mau bencana. Itu kan bisa mulai. Tanah longsor. Saudara tanah longsor tadi? Tsunami. Oke, tsunami. Yang ini? Ini apa? Gunung api. Letusan gunung api sudah ada. Nah, letusan gunung api. Ya. Oke, ya. Nah, silakan dibuat di tulisnya masing-masing. Persiapkan dulu. Kalau sudah ada, barulah dibuat produknya berupa masing-masing pilihan minat tadi ya. Nah, Pak bisa merekam, bisa membuat video, bisa mengetik, dan bisa membentuk suatu peran ya. Bagaimana solusinya nantinya. Silakan dikerjakan. Nah, ini Bapak tampilkan gambarnya.
Apa nih? Ano? Kurang lah tahu. Gaya. Yang lain kan ini buat rekaman, dia buat ngetik, kemudian nah ini langsung langsung dibacakan, ya, dipresentasikan. Susah terlalu panjang, intinya saja lah ya. Mengapa Indonesia sering menimbulkan alam? Karena tadi organ ini ada dibagi oleh ring of fire tadi kan. Kalau kebakaran apa? Apa tadi lagi? Ini dari satu mafia. Karena dibagi oleh ring of fire. Bacanya cuma ngantuk. Masak. Nomor satu sama semuanya. Nomor dua baru beda-beda. 2, 3, 4.
Oke dah. Oke, yang udah ada ya. Nah, silakan kelompok 1 dulu. Tadi tugasnya membuat rekaman ya. Nah, silakan dilaksanakan rekamannya. Hasil dari presentasinya berupa rekaman. Aplikasinya berarti rekaman ya. Voice note. Ya, sebutkan soalnya. Jelaskan mengapa Indonesia sering mengalami bencana alam. Karena Indonesia secara geografis terletak berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negara rawan dilanda bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami. Oke, terima kasih. Nanti dilanjutkan ya, yang nomor berikutnya ya. Ya, Pak. Lanjut, yang ini mengetik. Nah, silakan diketik hasil dari jawaban pertanyaan yang ada tadi. Nah, ini keterampilan mengetik ya. Nah, nanti itu dikirimkan ke Bapak ya, hasil ketikannya ya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu hasilnya membuat video. Video. Siapa yang menjadi pembawa apanya? Presenternya? Atau narasumbernya? Nilam. Oke, Nilam. Moza yang menjadi narasumbernya. Oke. Oke, Moza. Nah. Oke. Caranya supaya apa tuh? Dekatkan dengan kamera, gitu. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawabkan berdasarkan gambar dan video yang telah disajikan. Jelaskan mengapa Indonesia sering mengalami bencana alam. Dikarenakan Indonesia dilalui cincin api Pasifik dan sabuk Alpide, banyak memiliki gunung api yang masih aktif, memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, mengalami musim hujan dan kemarau. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti videonya dilanjutkan nomor berikutnya ya. Oke, selanjutnya kelompok yang ini dibacakan saja. Nah, dibacakan. Berdiri ya, berdiri. Letusan gunung api adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang juga dikenal sebagai erupsi bencana alam. Berupa letusan gunung api dapat menimbulkan sejumlah bahaya seperti awan panas, hujan abu, gas racun, lontaran material, gas lava, tsunami, serta banjir lahar. Oke, nah baik, itu kelompok yang gambar, udah siap gambarnya? Oke, ntar lagi ya. Nah, nanti yang gambar. Baik. Nah, Bapak anggap ini karena waktu kita hampir habis, kita lanjutkan minggu depan ya. Ada yang nomor berikutnya yang belum siap, silakan dikerjakan di rumah. Nah, dan minggu depan kita lanjut presentasinya. Nah, jadi tadi sudah ada presentasi, jadi Bapak sudah bisa melakukan ya hal-hal baru berupa ada yang membuat tugas
berupa voice note atau rekaman, ada yang membuat berupa ketikan. Nah, ketikan nanti dikirimkan ke Bapak dan juga di-printkan ya. Berikutnya adalah yang membuat video. Nah, video ini bisa dikirimkan ke YouTube dulu, baru linknya dikirim ke Bapak. Atau videonya bulat-bulat pun boleh ya. Kemudian yang sini menyampaikan secara langsung presentasinya, dan ada yang berupa gambar ya, gambar dari atau poster yang dibuat oleh kawannya tadi. Nah, hari ini untuk refleksi pada kali ini, sebelum kita tutup ya, untuk refresh atau relaxnya pada kita ini, kita lakukan namanya stop. Nah, stop, hentikan kegiatan yang lain, silakan duduk di posisi yang nyaman, ya, dari posisi yang nyaman, relax ya. Kemudian boleh tutup mata, boleh juga menengok ke bawah ya, kalau yang nggak mau tutup mata takut tertidur ya. Oke, silakan lakukan, lihat ke bawah atau tutup mata. Kemudian Bapak ajak ke tempat yang yang tempat-tempat yang indah. Nah, yang indah, pegunungan, ada air terjunnya, ada suara-suara air, gemercik air, atau sedang di pantai mendengarkan ombak, alunan ombak yang merdu. Nah, kemudian sambil seperti itu, tarik nafasnya dalam-dalam, tahan, kemudian lepaskan lewat mulut, tarik lewat hidung, tahan, lepaskan lewat mulut, nikmati yang ada di sekitar lingkungan yang ada di sekitar Ada kalau yang di pantai ada pasir-pasir, silakan bermain dengan pasir atau bermain air di pantai. Yang berada di gunung, menikmati indahnya gunung, ada pohon-pohon segar. Terus hirup lagi nafasnya, lagi tarik nafasnya, kemudian tahan, lepaskan, hirup lagi, tahan, lepaskan. Nah, cari posisi rileks setelah itu kembali ke tempat semula. Silakan dibuka matanya lagi. Oke, tepuk tangan dulu ya. Bagaimana rasanya? Ngantuk ya intinya. Tapi suasana hatinya rileks ya. Pikirannya bisa rileks, bisa membayangkan hal-hal yang indah. Oke, penutup jadi pembelajaran kita untuk yang tadi yaitu mengenai bencana ya. Bencana alam, bencana itu ada 3: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial. Nah ya, untuk selanjutnya baru hari ini bencana alam dan bencana non alam nanti kita lanjutkan lagi ya. Kasih clue-nya sedikit di sini. Bencana non alam ada wabah penyakit, misalnya seperti COVID-19, itu termasuk bencana alam. Kemudian ada polusi, sampah berserakan, nah ya. Kemudian nanti ada bencana sosial berupa adanya peperangan misalnya, kemudian adanya kemiskinan. Nah, ini merupakan bencana sosial. Nanti kita bahas di minggu depan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Semuanya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti agak lebih.